Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Afriana Saragi dari kelas PJKRD 2019. NIM saya 61933111013. Di sini saya akan mempresentasikan dari hasil PPT saya, yaitu materinya adalah tentang silabus. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu arti silabus. Jadi adalah rencana pembelajaran dari suatu mata pelajaran. Yang dari komponen silabus itu ada identitas sekolah. Identitas sekolah itu meliputi tentang nama sekolah, alamat sekolah, satuan dalam pendidikan sekolah, dan kelasnya. Komponen silabus selanjutnya adalah komponen inti, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator materi pembelajaran yang mau diajarkan, kegiatan dalam pembelajaran tersebut, pendidikan penguatan karakter murid-murid, penilaian dan alokasi waktu, serta juga sumber yang mau dipelajari. Kita akan membahas pertama yaitu materinya tentang kompetensi inti. Jadi dalam kompetensi inti ini dalam semester 1 saja terdapat 2 tema. Yang pertama adalah tentang tema perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Jadi pada semester 1 membahas tentang tema pertama yaitu tema tentang perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Tema kedua adalah tentang menyayangi hewan dan tumbuhan. Jadi kita akan membahas yaitu tema pertama yang berjudul tentang perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Dalam tema ini, satu, kita dapat menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianut. Dua, menunjukkan perilaku disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Kompetensi inti yang didapat dari silabus tema ini adalah kita dapat menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianut. Jadi dalam silabus ini kita juga menerapkan sistem agama. Jadi bukan cuma dalam mata pelajaran itu bukan cuma materi saja. Jadi akhlak kita pun juga dibangun dengan cara kita juga menjalankan agama yaitu dari cara bicara seperti itu ya, lalu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, percaya diri dalam berinteraksi satu sama lain dalam lingkungan sosial dengan keluarga, teman, tetangga. Yang ketiga itu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, atau juga bisa dapat menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang diri sendiri, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatan-kegiatannya, benda-benda yang dicintai juga seperti itu, yang ada di rumah, di sekolah. Lalu yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dan dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan diterima oleh akal dalam karya yang estetis. Dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Lalu contoh silabusnya, ini adalah contoh dari silabusnya. Mata pelajarannya tentang PJOK, kompetensi dasarnya itu tentang yang pertama memahami kombinasi gerak dasar non-lokomotor yang sesuai dengan konsep tubuh, ruang, udara, usaha, dan terhubungan dalam berbagai bentuk, dalam bentuk permainan sederhana atau dalam permainan tradisional. Indikatornya itu satu, untuk mengetahui kombinasi gerak dasar non-lokomotor, dan kedua, menjelaskan prosedur kombinasi gerakan, memutar, dan meliuk. Lalu yang ketiga, menjelaskan prosedur kombinasi gerak yang memutar dan meliuk tersebut. Lalu menjelaskan kombinasi gerak menari, juga mendorong sesuai dengan tahapan tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan tersebut. Lalu ada materi pembelajaran. Di materi pembelajaran ini ada dari prosedur kombinasi gerakannya, gerakan memutar dan meliuk, lalu permainan lompat tali, skipping, prosedur gerakan kombinasi memutar dan meliuk lagi, permainan tapak gunung, prosedur kombinasi gerak menarik dan mendorong. Kegiatan pembelajarannya subtemanya itu ada
3, yaitu manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Jadi melakukan gerakan memutar dan meliuk badan, melakukan gerakan kombinasi memutar lengan dan meliukkan badan, seperti itu. Yang subtema keduanya itu manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Yang ketiganya itu menyayangi tumbuhan, itu memperhatikan kombinasi gerak juga. Pendidikan penguatan karakter ada 5, yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Penilaiannya ada 2, sikap dan keterampilan. Itu saja dalam pembelajaran, bukan cuma dari keterampilan kita dalam belajar atau pengetahuan kita, sikap juga penting. Apalagi dalam kurikulum K13 ini mementingkan nilai dalam sikap. Jadi yang pertama itu dalam penilaian yaitu adalah sikap. Sikap ini dinilai dalam sikap yang dinilai itu dalam observasi selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Yang kedua adalah keterampilan mempraktikkan kombinasi gerak, memutar, dan meliuk. Pokoknya yang kedua ini keterampilan dalam materi yang mau dipelajari. Lalu absensi atau ketetapan waktu seseorang juga harus diperhatikan. Sumber belajar juga harus ada dalam silabus biar tahu materi atau biar mengetahui dari mana sumber belajar, contohnya seperti dari buku atau dari buku pedoman yang udah ada dari sekolah, atau misalnya murid bisa mencari dari Google atau dari YouTube tentang materi-materi yang sudah dijelaskan oleh gurunya. Lalu setelah semuanya silabusnya sudah lengkap, akan menjelaskan tentang Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Sesuai dengan standar kompetensi lulusan dan standar isi, maka prinsip pembelajaran yang digunakan itu terdiri menjadi 14. Yang pertama itu dari peserta didik, diberitahu menuju peserta didik mencari tahu. Yang kedua, dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Yang ketiga, dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. Yang keempat, dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Yang kelima, dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Yang keenam, dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi. Yang ketujuh, pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif. Lalu, yang kedelapan, meningkatkan keseimbangan antar keterampilan fisik dan keterampilan mental. Yang kesembilan, pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan perbudayaan peserta didik sebagai pembelajaran sepanjang hayat. Yang ke-10, pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberikan keteladanan, yang sering kita dengar dengan istilah ing ngorso sung tolodo. Lalu membangun kemauan, yaitu ing madyo mungkorso, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Tut Uri Handayani. Yang ke-11, pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Yang ke-12, pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah peserta didik, dan di mana saja adalah kelas. Yang ke-13 adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan dalam pembelajaran. Yang ke-14 atau yang terakhir ini adalah pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik terkait dengan prinsip yang ada di atas. Perkembangan standar proses yang mencangkup perencanaan dalam suatu proses pembelajaran tersebut, lalu pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan dalam proses pembelajaran. Sekian presentasi saya dari silabus yang saya ambil dari Sekolah Dasar Madrasah Ibtidaiyah SD kelas 3 dengan kurikulum 2013 semester 1. Dan sampai sini, terima kasih.